Pak Bro. Bagaimana kabar Bapak? Senang sekali berjumpa Bapak hari Ya, kabar Bro, selamat juga dulu. Kabarnya luar biasa, sehat Pak Bro. Sebaliknya juga bagaimana Pak Bro? Aman Pak, saya juga kabarnya baik. Oh iya Pak, saya melihat Pak sepertinya ada keluh kesah ini yang mau diceritakan sama saya. Kira tentang apa ini Pak? Ya Pak Bro, Pak Bro bisa-bisa aja ya. Ya, Jadi gini Pak Bro, sebenarnya dalam pembelajaran saya kelas 5 ada mhm, sedikit kendala Pak Bro iya, mengenai tentang pecahan dan mhm, saya mau Bapak mengobservasi mhm, saat saya juga melaksanakan pembelajaran di kelas 5, bagaimana tanggapan Pak Baru akan iya. hal ini? Oh iya Pak, dengan senang hati Pak saya akan membantu Bapak dalam hal ini dan, kira-kira kapan observasi ini dilaksanakan Bapak? Ya, baik Pak Baru, terima kasih Pak Baru. Saya merencanakan kegiatan pembelajaran ini, observasi ini pada hari Selasa depan, tanggal 17 September 2024. Iya Pak. Bagaimana kira-kira, kesediaan Bapak Waru pada saat itu? Oh iya Pak. Wah, keren sekali Pak ya, berarti sudah ada persiapan Bapak sebelumnya ini. Berarti, Selasa depan lah ya Pak ya? Ya, Oh saya bisa Pak, tapi mohon maaf Bapak, kira-kira di area mana saya fokuskan observasi pada saat itu? ya baik Pak Waru, terima kasih. Saya ingin Bapak mengovervasi dalam Mhm, yaitu persiapan tujuan pembelajaran, dengan pembelajaran yang saya, ajarkan, yaitu heeh, berdifferensiasi, berdiferensiasi Bapak ya? ya. Mhm, Mana tanggapan Pak Waru dalam hal ini? iya Pak. Baik, itu keren sekali Pak, dan itu, saya suka sekali dengan pendekatan berdiferensiasi, dan memang, saya, akan hal ini di lembar observasi, sampai, jumpa di kelas Bapak minggu depan. Ya, terima kasih Semoga Pak sukses Bapak Waru ya. sportnya. Ya, Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa pada saat pelaksanaan pembelajaran yang observasi. saya Oh ya, laksanakan di kelas saya. oke Pak. Terima kasih kembali Pak. Semoga sukses dan tetap semangat. Pak, semangat. Ya baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan, perlu kami memberikan motivasi kepada anak-anak kami untuk belajar, ya. Artinya dalam kegiatan proses mengajar, anak-anak kami harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru, memberikan perhatiannya, ya. Itu yang perlu, dan kemudian anak-anak kami harus tenang, ya, tenang untuk mendengarkan, ya, penjelasan-penjelasan ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, untuk itu kita ke materi kita, yaitu mengenai pecahan, ya, menganalisis hubungan antar pecahan dan desimal. Mungkin pelajaran ini, materi ini kita sudah pernah mempelajari, ya, dari kelas 3, ya. Kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Ya, kemarin kita sudah pernah mempelajari mengenai pecahan. Ya. Di dalam pecahan ini saya akan memberikan contoh, ya, untuk anak-anak kami, karena nantinya ada lembar kerja kita di sini untuk kita kerjakan, ya, untuk kita kerjakan, sehingga contoh ini nantinya adalah untuk
pedoman anak-anak kami dalam mengerjakan tugas. Ya, pecahan ini yaitu kita akan memberikan contoh salah satu, yaitu satu balok. Ini balok, ya. Kita bagi 4. Contohnya, ini pertama dulu hanya 1, ya kan? Kemudian kita bagi 4, ya. Nah, ini nanti balok ini kita pecahkan menjadi 4. Ini dinamakan 1/4. Ya. Ini adalah 2/4. Kemudian yang ketiga adalah 3/4. Yang keempat adalah 4/4. Ini adalah pecahan. Ya. Pertama tadi adalah hanya 1, setelah kita pecahkan menjadi 4, maka adalah ada 1/4, ada 2/4, dan ada 3/4, dan terakhir adalah 4/4. Nah, untuk itu ada di sini lembar kerja kita yang saya bagikan kepada anak-anak kami kelas 5 untuk nantinya dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk pada lembar kerja kita, yaitu kita dulu coba mengerjakan salah satu contoh mengenai penjumlahan pecahan. Ya, saya berikan contoh adalah 2/3 ditambah 1/4. Nah, kemarin bagaimana kalau untuk mengerjakan ini penyelesaiannya? 2/3 ditambah 1/4. Di sini kita mencari adalah kelipatan dulu, adalah KPK-nya, yaitu KPK dari 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, kelipatan 3 adalah ada 3, 6, dan 9. Ya. Penyelesaian. Coba dulu, ketua ambil dulu apa? Di kantor. Ada di meja saya, spidol 1. Ya. Kita cari dulu KPK dari 3. Yaitu KPK dari 3 adalah 3, 6, dan 9. Kenapa 3 dan 6 dan 9? Adalah bilangan yang membagi 3, yang bisa membagi 3, dan yang bisa membagi 6 dan 9. Nah, 6 bagi 2 adalah 3. Ya. Begitu juga 9. 3 kali 3 adalah 9. Nah, kemudian kita cari KPK dari 4. Ya. KPK dari 4. Kalau KPK dari 4 berapa? 4, 8, dan 12. 4, 8,
12. Itu adalah KPK dari 4. Nah, setelah itu bukan hanya sampai 9 dia. Ada lagi KPK dari 3 dan ada lagi KPK dari 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kerjakan adalah 2/3 ditambah 1/4. Ya. Penyelesaiannya jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, yaitu kita kalikan adalah kita menggunakan perkalian sila untuk mencari pecahannya nantinya. Nah, kemarin kita sudah pernah mengerjakan yaitu perkalian sila, yaitu saya berikan contoh A per B tambah C per B. Ya. Artinya A kali B per, ya kan? Per B tambah B kali C per B. Ya, kemarin. Nah, untuk ini mengerjakan ini 2 kali 4. Ya, kita adakan perkalian sila. 2 kali 4 berapa? Adalah per 3 tambah. Ya. Kemudian 3 kali 1. 3 per 4. Nah, setelah itu kita menggunakan penambahan. Ya. Tadi adalah 3 kali 1 adalah 3. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian kita jumlahkan. Ya. 8 ditambah 3 berapa? Berapa? 11 per 3 kali 12. Kemudian inilah hasilnya dari 2/3 ditambah 1/4, yaitu 12. Dari mana diambil 8 ini adalah hasil perkalian 2 kali 4. Ya. Kemarin kita sudah memberikan contoh 2 kali 4. Sama artinya 8 ini adalah 2 kali 4. 2 kali 4. Begitu juga ini 3/4 adalah hasil dari 3 kali 1. Ya. Penyebutnya adalah kita kalikan. Yaitu 3 kali 4 adalah 12. Maka dapat hasil adalah 11/12. Bisa? Bisa. Nah, di sini nantinya ada tabel. Ya. Ada tabel di lembar nanti yang kita kerjakan, yaitu ada kotak-kotak. Nah, sebagai tugas anak-anak kami nantinya, ada beberapa kota yang telah diarsir di sini. Ya. Ini yang telah diarsir ini nantinya nah, pertama dulu hitung seluruh kotaknya. Ya. Kemudian hitung berapa yang telah diarsir. Itu nantinya menjadi adalah pembilangnya dan penyebut. Artinya itu adalah pecahan. Berapa yang diarsir
dan berapa yang belum diarsir, itu adalah yang diarsir adalah menjadi pembilang, yang belum diarsir adalah menjadi penyebut. Sama seperti ini. Kalau ini berapa ini di atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa seluruh kotak ini? Nah, berapa yang belum diarsir? Itulah menjadi penyebut. Bagaimana bisa dipahami? Bisa? Ada yang masih belum mengerti? Tidak. Nah, saya akan membagikan lembar kerja dan kita membentukkan kelompok, beberapa kelompok. Kita buat 4 kelompok. Ya, ini satu kelompok ini tadi yaitu berdasarkan gambar di atas. Ya. Ada gambar di atas tadi. Ya. Kemudian hitung berapa semua kotak yang ada pada gambar itu. Ya. Secara keseluruhan. Ya. Kemudian nantinya berapa jumlah kotak yang diarsir. Yang sudah diarsir yang berwarna ungu, biru. Nah. Hitung itu kemudian buat di titik isi. Kemudian perbandingan banyak yang diarsir kotak. Ya. Berarti sudah tadi jumlah seluruh kotak dan sudah dihitung berapa jumlah kotak yang diarsir dan berapa jumlah kotak yang belum diarsir. Itu menjadi perbandingannya. Ya. Kemudian bentuk pecahannya. Kemudian bentuk desimalnya. Sudah? Nah, silakan isi di titik-titik ini. Kemudian berdasarkan gambar di atas, bagaimana bentuk penulisan antar pecahan dari desimalnya. Ya. Pecahan dan desimalnya. Bagaimana menulisnya. Ini nama kelompok. Berapa semua anggota kelompoknya, pada hari berapa, tanggal berapa, dan nilai. Itu Bapak Guru nanti yang memberikan isi nama kelompoknya. Ini mawar, kelompok mawar. Kelompok apa ini? Bunga. Ya, mawar, bunga, melati. Ini matahari. Ya. Ada 4 kelompok, yaitu mawar, bunga, melati, dan matahari. Silakan. Agak menit tadi kerja kita. Agak menit tadi. Hah? Nah, untuk mengerjakan ini adalah kita memberikan waktu 15 menit. Ya, silakan.
Hitung berapa jumlah kotak ini. Keseluruhannya. Kan di sini jumlah apa ini? Jumlah berapa jumlah ini kotak semua ini? Secara keseluruhan. Hitung ini berapa semua? Coba hitung. Ini secara keseluruhan. Berapa ini di bawah? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 10 berapa? Jumlah kotak ini adalah 100. Musuh ada 100. Berarti ke gambar bawah ini. Kita gambar di sebelah. Jumlah kotak seluruhnya, jumlah kotak yang diarsip. Isi dulu jumlah kotak yang diarsip. Tahu gak? Yang jumlah kotak yang diarsip 16. Perbandingan banyaknya kotak yang diarsip dengan semua kotak. Tahu gak? 100 bukan 116. 100 titik 2 16. 116 yang sudah diarsip. Perbandingan banyaknya kotak yang diarsip dengan semua kotak. 16 banding 100. Bentuk pecahannya 100 per 16. Bentuk desimalnya 16,25 di sini. Bentuk pecahannya adalah 100 per 16. Bentuk desimalnya adalah 16,25. Iya, 100 jumlah kotak meja. Boleh. Yang sudah diarsip 16 banding 100. Bentuk pecahan desimal diarsip 16. Banyak kotak yang diarsip 16 100. Iya, bentuk persennya 100 banding 16 adalah bentuk pecahannya adalah 116. Bentuk desimalnya adalah 16,25. Jumlah seluruh kota 1. Terus jumlah kota yang diarsip 16.
Nah, perbandingan banyaknya kota yang diarsir dengan semua kotak. Satu per dua. Seratus per 16. Di sini. 100 per 16. Ini kan satu gambar. Ini setengah, kan? Berarti di sini adalah 1/2, setengah, 1/2, ya, di sini. Jumlah kotak seluruhnya adalah 1/2, 1/2. Ini dihapus, tip X saja nih. Nggak ada tip X, hapus ini di belakang, hapus ini. Nah, kemudian jumlah kota yang diarsir. Jumlah kota yang diarsir adalah 1/2. 1/2. Perbandingan banyaknya kota yang diarsir dengan semua kotak. Perbandingannya. Buat pecahan, bentuk pecahan. Satu, pecahannya 1/2. Bentuk desimalnya adalah setengah. Pecahan desimalnya pada. Bentuk pecahannya adalah 100/16. Bentuk desimalnya berapa? 100/16. 16,25. Di sini 16,25. Isilah titik berikut yang sesuai dengan pecahan di atas. Ya, tetapi kita sesuaikan dengan pecahan di atas. 2/100. 25/100. Berdasarkan gambar dan data di atas, bagaimana bentuk penulisan antara pecahan dan desimal? Jawab. Yaitu pecahan dan desimal, ya kan? Ada di situ tadi. Mengenai pecahan dan desimalnya. Nah, hubungan antara itu, ya, ini adalah pecahan. 1/4 ini adalah pecahan. Nah, ini adalah bilangan desimal. 0,25. 1/4 itu artinya sama dengan 0,25. Bagaimana cara kita mendapatkan hasil dari 0,25 ini? Inilah caranya. Ya. Perhatikan, ya. 1/4 yang diarsir itu ada yang 1, ada yang setengah. Berarti
Kalau contohnya setengah adalah nilainya berapa? 0,5 nilai desimalnya. Bisa? Coba dituliskan di lembaran kedua itu. Nah, berapa bentuk desimalnya dan berapa bentuk pecahannya. Setengah dan desimalnya adalah 0,5. Kelompok bunga? Masih matahari? Nah, sebelum kita masuk pada bagi penutup, kita refleksi untuk peserta didik, yaitu bagaimana pemahaman ya, tentang materi kita yang kita pelajari. Ya. Bagaimana cara penulisan pecahan dengan desimal? Sudah kan? Ya. Berarti lembar kerja kita sudah ambil, kumpulkan. Nanti kita buat lagi, yaitu tugas di rumah atau PR kita di rumah. Nah, untuk itu materi itu nantinya ya untuk membantu kalian, artinya beritahu orang tua, ini tugas kami Pak di rumah. Bagaimana ini? Tadi ini sudah dijelaskan Bapak Ibu guru, tapi masih saya lupa. Kalau orang tua kita mengerti, coba kerjasama dengan orang tua. Nah, kemudian kita yaitu mengenai hubungan antara pecahan dan desimalnya. Ya. Artinya pecahan itu adalah yaitu bilangan yang menunjukkan perbandingan antara pemilihan dan penyebut. Seperti ini tadi. Ya, bahwa pecahan itu adalah yaitu perbandingan yang menunjukkan antara pemilihan. Inilah pemilihannya 1/4. Ini adalah pecahan. Sedangkan yaitu desimal adalah yang menunjukkan yaitu dilakukan adalah dengan tanda koma. Itulah bilangan desimal. Yaitu yang menunjukkan bilangan tanda koma seperti ini. Seperti 0,5. Itu kan ada pemilihan dan ada penyebut. Ini adalah pembilang. Ini adalah penyebut. Bagaimana sudah bisa membedakan mana yang disebut pecahan dan mana yang disebut dengan desimal? Kalau ditanya apa, ya, bagaimana yaitu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah menunjukkan penggunaan tanda koma. Sedangkan pecahan adalah menunjukkan bilangan, yaitu yang menggunakan ada pembilang dan ada penyebut. Itu yang disebut dengan pecahan. Bagaimana kira-kira? Sudah bisa dipahami? Sudah? Nah, sudah. Bagaimana? Apa perbandingan? Yaitu apa perbedaan bilangan? Yaitu yang menunjukkan bilangan pecahan. Ya. Apa pecahan itu? Pecahan yang menunjukkan yaitu bilangan pembilang dan penyebut. Bagaimana dengan desimalnya? Yang menunjukkan dengan dilambangkan menggunakan tanda. Itu kalau ditanya. Sudah bisa difahami? Sudah. Demikian saja akhir materi kita pada hari ini. Dan saya akan memberikan tugas di rumah untuk siswa kami. Apa yang sudah berikan saya dikerjakan di rumah. PR tadi dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Demikian saja materi kita. Saya tutup. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, iya.
Waduh, Selamat pagi Pak Halawan. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Bapak hari ini? Sehat, baik. Baik. Puji Tuhan Bapak. Terima kasih telah menyediakan waktu Bapak untuk berbicara kepada saya. Saya di sini mau berbagi kepada Bapak mengenai observasi yang telah saya lakukan terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kegiatan pembelajaran kemarin di kelas? Baik Pak Waru. Heeh. Saya merasa bahwa pada pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, merasa bahwa saya telah melakukan pembelajaran dengan baik dengan tujuan pembelajaran yang telah tersedia. Oke Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa demikian bahwa bahwasannya Bapak telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran? Saya merasa mampu melakukan pembelajaran dengan terlebih dan mempersiapkan perangkat pembelajaran dan membentuk kelompok bersama siswa agar pembelajaran itu mudah tersampaikan kepada siswa. Oh ya, betul sekali Pak. Begini Bapak, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan kepada Bapak? Saya melihat Bapak telah melakukan pembelajaran yang maksimal dengan model dan tujuan pembelajaran yang Bapak sediakan. Bagaimana kira-kira pendapat Bapak di sini? Ya Pak, boleh. Saya senang mendengar dan terima kasih atas umpan baliknya. Baik Pak. Namun kemarin itu saya melihat di saat observasi di kelas, saya melihat aspek-aspek yang perlu Bapak tingkatkan ke depannya. Misalnya saat observasi kemarin itu, saya kan saat Bapak kelas, saya lihat bahwasannya kurang memberi ruang kebebasan dalam kemandirian diri, yang harus Bapak berikan kesempatan sebenarnya kepada mereka agar mereka itu dapat uh, mengeksplorasi pengetahuannya sendiri dalam pembelajaran. Misal kemarin itu di materi pecahan ya, pecahan matematika kelas 5. Nah, bagaimana pendapat Pak sini? Ya Pak, boleh. Saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam melakukan pembelajaran tersebut. Baik, Bapak, Pak Halawa, kira-kira apa langkah konkret yang mungkin Bapak ambil untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam hal ini? Baik Pak, saya akan melakukan pembelajaran itu dengan terlebih dahulu dan mempersiapkan pembelajaran dan membentuk, dan saya akan mengikuti perkembangan diri dari berbagai media, misalnya di PMM mengenai pembelajaran yang menarik dan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak. Bagus sekali, itu merupakan hal yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademi Bapak. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses percakapan kita saat ini? Ya, saya merasa lebih memahami di mana area saya perlu mengembangkan kemampuan dalam memimpin dan dalam pembelajaran yang lebih baik kepada murid, dan saya akan berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang disampaikan oleh Bapak Waru.
Baik, pahlawan. Terima kasih, atas waktunya dan semoga sukses, Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama, Pak. Oke.